di sebuah desa kecil di lereng perbukitan. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, terdengar bunyi khas dari wajan besar yang bergemericik. Itulah rumah Intan, gadis berusia 13 tahun, siswi kelas 2 SMP, yang setiap hari membantu ibunya menyiapkan dagangan gorengan. Rumah mereka kecil, berdinding anyaman bambu dan beratap seng yang mulai berkarat. Di dapur sempit itulah Intan dan Bu Rini, ibunya, bekerja setiap pagi, mengupas singkong, mengiris tempe, dan menyiapkan adonan pisang goreng. "Intan, tolong aduk adonannya, Nak. Nanti ibu yang goreng," kata Bu Rini lembut. "Iya, Bu, nanti aku bantu bungkus juga," jawab Intan sambil tersenyum. Meski matanya masih berat menahan kantuk, setelah semua matang, Intan akan membantu membawa dagangan itu ke gerobak kecil di depan rumah. Bu Rini mulai berjualan di pinggir jalan menuju sekolah. Sementara Intan bersiap ke sekolah dengan seragam yang warnanya mulai pudar dan sepatu yang bagian depannya sudah robek sedikit. Sebelum berangkat, ia selalu mencium tangan ibunya. "Doain ya, Bu. Semoga hari ini gak dimarahi Bu Guru." Bu Rini mengelus kepalanya. "Ibu bangga. Kamu tetap semangat sekolah, Tan. Suatu hari kamu pasti bisa bantu ibu dengan cara yang lebih baik dari ini." Sekolah Intan tidak terlalu jauh, tapi setiap langkahnya selalu terasa berat. Bukan karena jaraknya, tapi karena pandangan teman-temannya. Begitu ia masuk ke kelas, beberapa anak berbisik, "Itu tuh anak penjual gorengan. Bau minyak ya, kayak habis digoreng bareng tempenya." Tawa kecil pun terdengar, menusuk hati Intan yang mencoba tetap diam. Ia duduk di bangku belakang, membuka buku lusuh yang sudah beberapa kali dijahit dengan benang. Ia selalu berusaha fokus, tapi seringkali kata-kata ejekan itu terngiang sepanjang hari. Namun ada satu teman, Lila, yang selalu duduk di sebelahnya. "Jangan dengerin mereka, Tan. Aku suka kok gorengan buatan ibumu. Enak banget," kata Lila sambil tersenyum. Intan membalas senyum kecil. "Makasih ya, Lil. Aku cuma pengen belajar, biar nanti bisa bantu ibu." Meski hatinya perih, Intan tak pernah membalas ejekan itu. Ia tahu, diamnya lebih berharga daripada marah. Setiap kali jam istirahat, ia lebih sering berdiam diri di kelas daripada jajan seperti teman-temannya. Intan lebih suka membaca buku dan memahami lagi mata pelajaran tadi. Sepulang sekolah, Intan langsung mengganti seragamnya dan membantu ibunya berjualan di tepi jalan. Sore hari, jalanan desa mulai ramai. Anak-anak pulang sekolah, petani pulang dari sawah, dan aroma gorengan Bu Rini menjadi bagian dari sore yang akrab bagi warga desa. "Hari ini lumayan, Bu. Tempe sama pisangnya laku semua," kata Intan sambil menghitung uang recehan di wadah plastik. Bu Rini tersenyum. "Iya, Nak, tapi uangnya belum cukup buat bayar buku sekolahmu bulan depan." Intan terdiam. Ia tahu ibunya berjuang keras. Setiap malam, mereka menghitung penghasilan di meja kecil dengan lampu minyak yang redup. Kadang listrik padam, tapi obrolan mereka selalu hangat. Sebelum tidur, Intan sering menatap foto almarhum ayahnya di dinding bambu. Ayahnya meninggal saat ia masih SD karena sakit. Dan sejak itu, Bu Rini menjadi satu-satunya tumpuan hidupnya. "Pak, Intan janji bakal bikin ibu bangga. Tapi kenapa susah banget ya, Pak?" bisiknya lirih sebelum tertidur. Suatu hari di sekolah, guru mengembalikan hasil ulangan matematika. "Anak-anak yang nilainya tertinggi minggu ini, Intan," kata Bu Guru
dengan senyum lebar. Kelas seketika hening. Beberapa teman yang biasa mengejeknya terlihat tak percaya. "Ah, paling juga nyontek," celetuk salah satu anak laki-laki. Intan menunduk. Jantungnya berdebar. "Saya nggak nyontek, Bu," katanya pelan. Bu guru menatapnya lembut. "Saya tahu kamu nggak nyontek, Intan. Ibu lihat sendiri kamu mengerjakannya sungguh-sungguh." Namun meski bu guru membelanya, ejekan itu tak berhenti. Di belakang kelas, mereka masih berbisik, menuduhnya berbohong. Hari itu Intan pulang dengan nilai bagus tapi hati sedih. Sore harinya, ia duduk di depan rumah, memandangi langit oranye senja. "Kenapa ya, Bu? Kalau kita miskin, orang susah percaya sama kita." Bu Rini terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Karena tidak semua orang bisa lihat bahwa yang berharga itu bukan apa yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan dengan hati." Malam itu, hujan turun deras. Air masuk dari sela atap rumah yang bocor. Intan dan Bu Rini bergegas menampung air dengan ember dan panci. Meski repot, mereka saling tersenyum di tengah suasana kacau. "Tan, maaf ya, rumah kita begini-begini saja," ucap Bu Rini lirih. Intan menggenggam tangan ibunya. "Nggak apa-apa, Bu. Aku malah suka hujan. Rasanya kayak doa yang jatuh dari langit." Ketika malam semakin larut, Intan menatap buku-bukunya yang mulai lembab. Ia tahu jalannya masih panjang. Ia belum bisa membuat ibunya bangga, belum bisa menghapus lelah dari wajahnya. Tapi di dalam hatinya ada janji yang kuat. Ia tidak akan menyerah. Dan di bawah suara hujan malam itu, dengan seragam lusuh yang tergantung di sudut kamar, Intan berdoa pelan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk ibunya. Hari kelulusan tiba di sekolah. Siswa-siswi datang bersama orang tua mereka dengan pakaian rapi dan bunga di tangan. Intan hanya mengenakan seragam lama yang sudah pudar warnanya. Ibunya, Bu Rini, datang dengan kebaya sederhana dan sandal jepit. Saat nama Intan Lestari dipanggil, semua mata tertuju padanya. Ia naik ke panggung dengan langkah gemetar. Nilainya tertinggi di sekolah. Beberapa guru meneteskan air mata haru mengetahui perjuangan gadis yang setiap pagi membantu ibunya menggoreng tahu tempe sebelum berangkat sekolah. Malamnya, Intan dan ibunya makan nasi dengan lauk sambal dan tahu goreng. Bukan karena tak punya lauk lain, tapi karena itu sudah cukup membuat mereka bahagia. Bu Rini berkata lembut, "Nak, Ibu gak punya apa-apa buat hadiah, tapi Ibu janji selama Ibu masih bisa jualan gorengan, kamu gak akan putus sekolah." Intan hanya mengangguk. Air matanya jatuh di piring nasi. SMA menjadi babak baru bagi Intan. Seragamnya warisan dari kakak kelas yang sudah lulus. Setiap pagi, ia berangkat sekolah dengan sepeda tua milik pamannya, sambil membawa kantong plastik berisi gorengan untuk dijual di kantin. Beberapa teman masih suka mengejek, "Intan, kamu jualan terus, kapan belajarnya?" Namun Intan tersenyum, menahan air mata. Ia tahu, dari gorengan itu ia bisa beli buku dan bayar uang SPP. Guru-guru mulai memperhatikan kesungguhannya. Pak Harun, guru matematika, sering memberi soal tambahan dan bimbingan gratis. Ia berkata, "Intan, kamu punya bakat besar di matematika. Jangan berhenti bermimpi." Sejak itu, matematika menjadi pelariannya dari lelah dan ejekan. Hari-hari di rumah masih berat. Penghasilan dari jualan gorengan kadang tak cukup. Bu Rini sering menyembunyikan rasa laparnya
agar anaknya bisa makan. Tapi mereka tetap menabung di toples kaca kecil bertuliskan, "Untuk kuliah Intan." Setiap kali uang logam dimasukkan ke sana, Bu Rini berkata, "Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, Nak." Intan belajar di malam hari dengan lampu redup dari bohlam 5 watt. Ia mengerjakan soal matematika hingga larut, ditemani suara jangkrik. Dengan nilai yang gemilang, Intan diterima di Universitas Negeri lewat jalur prestasi. Hari pertama kuliah, ia memakai jilbab abu-abu polos dan tas bekas dari kakak kelasnya. Ibunya mengantarnya sampai terminal, menahan air mata di balik senyum. "Ibu, nggak bisa ngasih banyak, tapi ibu bangga sekali sama kamu, Tan." Intan bekerja sambilan sebagai tutor les matematika untuk anak SD dan SMP. Dari situ, ia membiayai kehidupannya di kos sederhana. Kadang, ia hanya makan mie instan, tapi semangatnya tak pernah padam. 4 tahun kemudian, Intan lulus dengan predikat cum laude. Di hari wisuda, ia kembali memeluk ibunya yang kini sudah mulai menua. Mereka tak punya mobil atau bunga mahal, tapi pelukan itu lebih berharga dari segalanya. Beberapa bulan setelahnya, Intan diterima menjadi guru matematika di sekolah menengah tempat ia dulu belajar. Saat pertama kali berdiri di depan kelas, ia melihat wajah-wajah muridnya. Ada yang sederhana seperti dirinya dulu. Ia tersenyum dan berkata, "Anak-anak, jangan pernah malu dengan keadaanmu, karena ilmu bisa mengubah segalanya." Seperti gorengan ibu saya yang mengantarkan, saya berdiri di sini. Dari balik jendela kelas, Bu Rini menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Kini, impian yang dulu terasa jauh, akhirnya menjadi nyata.